Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridho Allah, rindu kebahagiaan, rindu kedamaian di dunia dan di akhirat. Mari kita lanjutkan apa yang pernah kita mulai, yaitu berbekal mencari ilmu. Dengan ilmu kita bisa semakin baik dalam beramal, dan tanpa ilmu amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika ada yang ditanyakan silakan masuk. Berbicara tentang nuzulul Quran, kita harus tahu bahwa yang dimaksud mengadakan atau menyebut istilah nuzulul Quran, kemudian diadakan perayaan nuzulul Quran itu sebetulnya, ini yang pesan yang sering dilupakan, sebetulnya adalah bagaimana agar kita itu kembali atau memperbaharui keyakinan kita, kekaguman kita kepada Al-Quran. Adapun masalah nuzul Quran itu kan kisah sudah tuntas, sudah selesai. Di sana memang ada perbedaan dan kita tidak perlu dengan perbedaan itu. Yang jelas Al-Quran adalah pedoman kita. Kalau kita ke belakang kembali kepada apa yang dikatakan para ulama tentang nuzulul Quran, berbeda-beda pendapat. Pertama adalah cara turunnya Al-Quran. Kemudian tentang waktunya. Cara turunnya Al-Quran ada pendapat, misalnya macam-macam pendapat. Di antara mengatakan Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz hanya Allah yang tahu. Kemudian diturunkan ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah, itu juga sama, Allah yang tahu. Diturunkan ke tempat tersebut. Setelah itu dari situlah malaikat Jibril mengambil, ini turun yang kedua. Setelah itu yang ketiga, malaikat Jibril mengambil sesuai dengan kebutuhan, diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sehingga para ulama menyebutkan 3 kali turun. Turun ke Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian turun ke hati Nabi SAW. Ini disebut. Kemudian dia ada mengatakan bahwasanya ada turun ke ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke baginda Nabi, itu juga dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini juga berbeda-beda pendapat. Ada mengatakan juga tidak langsung. Perbedaan ini nggak penting. Sebagian orang kita terlena dengan perbedaan ini. Kemudian tentang waktunya. Waktunya ada mengatakan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu apa? Ada 17 Ramadan, mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Yang turun 17 anggap saja, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun 17 Ramadan, turun yang mana? Turun kepada baginda Nabi atau turun dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah? Ini ijtihad para ulama tentunya dengan dalil-dalil. Baik, mari kita lupakan perbedaan ini, yang jelas Al-Quran pernah turun. Kami kembali kepada tadi kami sebutkan, turun pertama ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian ke baginda Nabi. Kami tambah satu. Ini yang sering dilupakan. Dengan adanya perayaan yang sering diadakan dengan nuzul Quran, yaitu bagaimana kita menurunkan Al-Quran pada diri kita. Itu yang keempat. Mungkin tambahan dari turunannya. Ini yang perlu kita perhatikan, bukan masalah waktunya. Yang jelas sudah turun Al-Quran, ini pedoman untuk kita. Maka yang perlu kita yakini, Al-Quran pedoman untuk kita. Sudahkah itu turun di dalam hati kita? Sudahkah Al-Quran turun dalam perilaku kita? Ini yang terpenting dari itu semuanya. Dan para ulama mengadakan istilahnya perayaan Lailatul Qadar atau malam nuzul Quran. Itu sebetulnya adalah mengingatkan bahwasanya ini pedoman kita. Adapun turunnya adalah mengatakan 17 Ramadan, hilaf. Karena disebutkan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran bahwasanya di Yaumul Furqan. Furqan itu adalah hari Allah menampakkan kebatilan, kebenaran, yaitu Yaumul Taqal Jam'an, di waktu perang Badar. Maka ulama mengumpulkan perang Badar tanggal 17 Ramadan. Ini kesimpulan ulama. Dan kita jangan sibuk urusan ini. Yang jelas Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu hendaknya Al-Quran juga turun pada diri kita. Gimana Anda dengan keluarga Anda? Sudahkah dengan Al-Quran? Al-Quran mengajarkan kebaikan. Gimana Anda dengan tetangga Anda? Bahkan bagaimana Anda dengan orang lain yang berbeda agama dengan Anda? Bagaimana di saat Anda disakiti? Semua ada petunjuk di dalam Al-Quran.
Maka yang terpenting kalau kita bicara nuzulul Quran, bukan bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sudah tuntas, sudah beres. Tapi kita harus menyadari bahasanya Al-Quran ini sudah turun ke hati kita, sudah turun di perilaku kita atau belum itu. Sholat tarawih adalah sunnah. Dan Nabi pernah melakukannya. Dan sangat dianjurkan dalam irama menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Agar mendapatkan janji Nabi SAW, mengqama imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah seperti sholat seperti ini, seperti sholat tarawih ini adalah akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan itu adalah sunnah. Dan kalau dilakukan di masjid adalah sunnah. Nabi pernah melakukan, biarpun setelah itu Nabi memutus karena takut diwajibkan untuk atas umatnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan kepada satu imam, Sayyidina Ubay waktu itu dikumpulkan satu imam. Jadi dikumpulkan satu imam, ada syiar, kalaupun seandainya ada orang tidak bisa melakukan sholat di masjid, jangan sampai dong ketinggalan tarawih. Tarawih bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Bahkan kami himbau, begitu pentingnya tarawih. Biarpun Anda di mana saja deh, di pabrik Anda, di kantor Anda, jangan sampai ketinggalan. Bahkan termasuk di atas kendaraan barangkali. Kalau mungkin saya sampai di rumah sudah kehabisan waktu, nggak ada lagi waktu untuk sholat tarawih, mungkin langsung aku ketemu anak-anakku. Karena kebetulan di perjalanan, aduh saya telat tarawih ini. Anda bisa melakukan sholat isya di masjid atau di musola atau di kantor Anda. Kemudian di setengah perjalanan Anda melakukan sholat tarawih di atas kendaraan. Bisa di mana saja. Dan ini sering dilupakan oleh hamba Allah bahasanya. Mendekat kepada Allah itu dengan mudah. Kalau kita sholat di atas kendaraan, kiblat kita adalah mana arah kendaraan, itulah kiblat kita. Dan kita bisa melakukan sholat tarawih dengan mudah. Allahu Akbar. Mungkin setengah jam sudah 20 rakaat. Dan kita tidak ketinggalan sholat tarawih. Ini menampakkan kerinduan kita kepada Allah. Dan sah, nggak ada khilaf di antara para ulama. Tentunya dengan syarat-syarat harus punya wudu. Hanya menghadap kiblat saja. Kalau sholat sunnah diperkenankan jika kita berada di atas kendaraan, Anda boleh melakukan sholat sunnah apa saja biarpun tidak menghadap ke kiblat. Kiblat Anda adalah arah kendaraan. Tidak harus di rumah, tidak harus di masjid, bahkan juga tidak harus di rumah, bahkan di kendaraan pun boleh Anda melakukannya. Baik. Sholat tarawih seperti yang sudah pernah kami sampaikan. Sholat tarawih adalah sunnah yang dikukuhkan dan bilangan rakaatnya tidak ditentukan oleh Rasulullah. Adapun kisah 11 rakaat dari Siti Aisyah adalah sholat witir. Jadi sholat tarawih selagi tidak ditentukan oleh baginda Nabi SAW, maka bilangan berapapun itu adalah sholat tarawih yang diterima oleh Allah. Maka kami ingatkan agar kita jangan mempermasalahkan tentang perbedaan bilangan rakaat. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dihimbau kepada semuanya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tentang tarawih ini kami hadirkan dalam satu catatan buku kecil tentang tarawih supaya menghindari perbedaan pendapat kami rinci. Ini perlu Anda bisa mencari buku tarawih kami. Apakah ada tarawih yang bid'ah? Jawabnya tidak ada tarawih yang bid'ah. Kami sebutkan di situ tentang berapa jumlah witirnya Rasulullah, kemudian berapa bilangan tarawih Nabi Muhammad. Kesimpulannya tidak ada bilangan, kemudian berapa sahabat Nabi melaksanakannya. Biar semuanya punya wawasan, tidak saling caci dan maki. Kemudian setelah itu semuanya bersepakat, aku harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahku selagi di bulan Ramadan. Kemudian Anda biasa dengan 11 rakaat dan Anda istiqomah, istimewa. Kok kemudian ketemu masjid yang sholatnya lebih? Anda nggak ada masalah selagi di sini perbedaan para ulama dalam menentukan waktu apa jumlahnya. Anda bisa menyambung suka-suka. Anda bisa menyambung ikut 20 rakaat. Atau Anda ingin memutus juga boleh. Kemudian Anda memisah dengan witir. Akan tapi di sini juga harus waspada supaya tidak menjadi artinya kadang dipandang orang itu tidak enak kok mengajari yang lain menjadi memutus. Mungkin Anda lebih baik Anda memutus, kalau Anda tidak bisa Anda witir di tempat yang berbeda. Supaya tidak kelihatan aneh di tempat tersebut sehingga menjadikan tradisi kebiasaan di situ menjadi berubah, kadang itu menjadikan hati orang berubah. Kalau Anda ingin witir bisa Anda sambung nanti setelah ada tahajudan di tengah malam. Anda memutus 8 rakaat saat ini, kemudian Anda lanjut tengah malam boleh. Atau Anda melanjutkan sampai 23 rakaat, istimewa. Semuanya baik. Intinya ini adalah sunnah. Dan lebih dari itu pokoknya jangan sampai Anda tidak witiran. Adapun cara witirannya
Boleh Anda lakukan di masjid dengan catatan Anda aman, tidak menjadi sebab kegelisahan orang di situ, atau Anda lakukan sholat witir di rumah Anda, atau karena Anda di sebuah perjalanan, Anda bisa di atas kendaraan Anda, bisa, nggak ada masalah. Intinya adalah di samping kita beribadah urusan dengan Allah, tapi dengan urusan dengan manusia pun kita jaga jangan sampai ada orang gelisah dan memperdebatkan, karena tidak semua orang punya wawasan yang sama. Tidak semua orang punya wawasan yang sama. Kadang orang menganggap tarawih harus 11 rakaat, yang satu menganggap tarawih harus 23 rakaat. Sehingga kalau ada berbeda di masjid itu agak aneh. Nah, orang bijak menjadikan sesuatu menjadi indah, tidak menjadi sebab permasalahan. Orang bijak perilakunya tidak akan menjadi sebab permasalahan. Itu. Semoga Anda termasuk golongan orang bijak. Baik. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Sehingga kadang itu karena lemahnya kita itu. Kita ingin menguatkan satu sisi akan lemah di sisi lain. Kita ingin menjalin silaturahmi, itu kan nilai positif. Kemudian juga ingin menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu kita memberikan buka kepada orang lain. Kalau ada himbauan mengajak, memberi buka, berarti kan ada yang diajak. Maka muncullah tradisi buka bersama. Dan itu adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan. Cuman karena kita ini lemah, kadang di saat kita melakukan buka puasa, lihat ada yang kurang. Tarawih kita nggak karu-karuan. Ini kan. Maka yuk kita menjadi orang hebat dan cerdas, bahwasanya silaturahmi tetap terjalin, tapi tarawih tetap terlaksanakan. Bagaimana caranya? Ini harus kita pikirkan. Jangan sampai naudzubillah sudah ketahui ya, buka bersama, tidak sholat berjamaah. Melakukan sholat berjamaah itu lebih bagus daripada rame-rame makan itu tadi. Makanya kalau bisa ini yang mengadakan buka bersama di program acara random acara sudah jelas. Buka takjil sedikit, sholat maghrib berjamaah, Allah indah. Sehingga yang tidak berjamaah pun jadi berjamaah. Singkat saja, nggak usah pakai wirid panjang-panjang. Singkat saja. Setelah sholat berjamaah, zikir, sholat ba'diyah, makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, kita melakukan sholat tarawih di situ. Ini hendaknya seperti itu sempurna. Seperti kita ngadakan di sini, tidak akan pulang kecuali sholat tarawih. Jadi semua orang itu sudah niat. Nah, cuman permasalahannya, saya punya saudara 30 orang, berarti 30 hari berarti saya harus buka bersama semuanya. Ini kan jadi masalah. Mungkin bersepakat jangan setiap hari deh, nanti memang itu mengganggu ibadah juga menjadi tidak maksimal. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahasanya itu kebaikan. Cuman kelemahan kita tadi itu, di saat kita melakukan kebaikan biasanya kurang yang lainnya. Tapi kita harus maksimalkan bagaimana agar ibadah tetap jenis baik, situ baik. Kemudian ada satu hal yang lagi. Jika memang Anda harus menghadiri acara tersebut karena itu orang yang sangat Anda hormati, ibunda Anda, ayah Anda ngundang keluarga dekat yang mungkin selama ini Anda punya masalah. Lah kok sekarang ngundang? Anda ingin berdamai dengannya, Anda dahulukan ini. Tapi Bu ya, di situ nggak ada taraweh. Kalaupun nunggu saya pulang taraweh di rumah, pas pulang sudah selesai di rumah saya. Lalu bagaimana? Tadi saya sampaikan, Anda sholat isya saja berjamaah di tempat saudara Anda, di tempat ayah Anda. Kemudian Anda pulang karena takut kemalaman, kalau sudah ada taraweh, Anda taraweh di atas mobil Anda. Oh, sampai pulang selesai. Anda sudah punya wudhu, punya persiapan semuanya. Anda taraweh di perjalanan, di atas kendaraan Anda melakukan sholat taraweh. Subhanallah. Sopirnya sang suami tercinta, Allahu Akbar sambil nyetir. Sampai Allahu Akbar rukuk indah. 23 rakaat belum sampai rumah. Sampai rumah tinggal istirahat. Ibadah itu mudah. Jadi dapat mendapatkan dua, silaturahmi, kemudian juga mendapat tarawih. Tapi jangan jadi budaya begini dong. Akhirnya setelah Ramadan, sudahlah kita tarawihnya di atas mobil saja. Oh enggak, ini kan kasusnya tadi. Kasusnya adalah ini orang yang harus saya datangi. Enggak bisa kemudian di tempat tersebut tidak ada sholat tarawihnya. Jangan sampai ketinggalan tarawih saya. Sebab biasanya begini, kalau ada orang ingin melaksanakan sholat tarawih di rumah, itu sampai di rumah yang datang ngantuknya. Nanti ngomong sama istrinya, kita tarawih malam saja sambil sahur. Setelah itu apa? Sahurnya telat, nggak tarawih. Biasanya begitu kan? Jadi kita pengen siasati, jangan sampai kita dibohongi oleh setan. Tidak, agar bisa tetap tarawih. Jadi tarawih di atas kendaraan itu adalah bisa dilakukan. Tentunya jangan jadi kebiasaan. Akhirnya orang malas nggak ada ke masjid. Alasannya semuanya perginya pengen di atas. Oh pergi nanti pas waktu tarawih aja dah. Enggak begitu. Kita itu kalau kita menemukan keadaan tertentu bisa melaksanakan sholat tarawih di atas kendaraan. Tapi yang paling utama tetap tadi rame-rame di masjid seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga Allah memberikan pada kita kemudahan dalam menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah tarawih. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kebencian, kedengkian sehingga tetap terwujud keindahan di masyarakat kita. Uhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.